Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Setelah kejadian memberikan Rita berkali-kali, akhirnya aku pun bisa juga. Kamu ajar Art, ucapnya. Maaf, kamu udah bikin aku, ucap Rita. Sejenak, kulihat ada segaris air mata yang keluar dari sudut mata lentiknya, tapi aku tidak mendengar isak. Entah apa maksud air matanya itu. Aku cinta banget sama papanya Paki, lanjutnya. Aku juga cinta banget sama Dinda, jawabku. Tapi kamu jos banget, liar banget, ucapku. Rita memainkan telunjuknya. Gak usah dibahas lagi, Art. Tambah lagi nih rasa bersalahku sama papa kita, ujarnya. Aku langsung maklum akan kondisi ini. Aku terbiasa membahas kembali permainan kami dengan istriku setiap selesai, karena pada saat seperti inilah psikologis dan emosional akan mengambil alih setiap skenario yang sudah dilalui. Itulah yang bisa menyebabkan permainan ini bisa sangat ketika fase ini diperhatikan dengan baik. Namun rupanya Rita tidak ingin larut dalam kebimbangan perasaannya. Kubelai dengan pelan rambutnya yang lembut dan harum itu, lalu kukecup pelan ubun-ubunnya. Makasih Art, ucapnya sangat pelan dan manja. Aku tersenyum dan mengangguk meskipun ku yakin tidak mungkin Rita bisa melihatnya. Ya Rit, aku juga terima kasih, ucapku. Lalu kembali kami terdiam dalam rimba pemikiran kami masing-masing. Kutoleh jam dinding, sudah hampir jam 4 subuh. Hujan sudah menurunkan intensitasnya dan kami lalu terdiam dalam lamunan masing-masing. Rit, kamu pengen lagi pergi? Baru masuk ke kamar itu udah jam berapa loh? Astaga, ini semua gara-gara kamu, Ar. Makasih ya. Pelan lalu berdiri seperti yang di toilet. Tidak berapa lama kemudian terdengar kecipak air, tandanya Rita sudah mulai bersih-bersih. Aku sendiri mengumpulkan pakaiannya di kursi dan mengenakan pakaianku. Kurapikan kembali karpet yang basah tadi gelap dengan sedikit percikan air. Aku tersenyum menatap bekas-bekasku. Rita keluar dari toilet dan menyambar pakaiannya lalu masuk ke kamar, dan suara kokok ayam mulai terdengar. Setelah kejadian itu, entah kenapa aku mempunyai perasaan yang lain terhadapnya. Aku tidak mengerti perasaan dalam hatiku ini.
Pasti ini bukan cinta, karena perasaan ini tidak sama ketika aku baru pertama kali jatuh cinta kepada istriku. Dan sampai sekarang pun aku tidak merasakan perasaan yang sama dengan perasaanku kepada Rita. Tetapi maaf kawan, ini juga bukan tentang, karena setelah kejadian itu aku tidak dalam kondisi yang menjadi ketagihan. Tapi apa ya? Pokoknya sulit untuk aku jelaskan dengan memakai kalimat. Aku juga nggak perlu ceritain kejadian di pernikahan adik bungsu Dinda ya, karena nggak ada kejadian yang menarik antara aku dan Rita. Rita benar-benar bersikap seperti semula lagi, meski beberapa kali kami terlibat bertatapan beberapa detik lamanya. Dan kini, aku mulai kembali ke rutinitasku semula. Aku menatap dekat-dekat surat kemenanganku dalam sebuah proyek. 3 hari ke depan aku harus ke ibu kota provinsi untuk bertemu beberapa orang di sana demi kemajuan proyek ini. Kualihkan pandanganku pada angka-angka dan tabel di dalam monitor desktop di mejaku. Laporan dan laporan seperti itulah seterusnya. Tetapi aku bersyukur dengan pekerjaanku, karena aku sadar banyak orang yang tidak beruntung mendapatkan kesempatan yang sama denganku. Kusimpan file itu dalam foldernya, lalu kututup aplikasinya. Mungkin sebaiknya aku buka-buka Instagram dulu di desktop buat ngecek timeline. Salah satu hobiku adalah fotografi, meskipun sangat jarang dilakukan. Terakhir kali hunting bareng komunitas mungkin sudah sekitar 6 bulanan, dan kini kamera DSLR ku hanya terdiam di dalam kabinet di rumah. Ku buka timeline Instagramku dan melihat beberapa postingan dari fotografer favoritku. Kadang-kadang aku ganggu dengan cara mereka mengatur komposisi pengambilan gambar, kombinasi exposure yang menakjubkan. Ku putar scroll mouse ke bawah hingga aku menemukan postingan foto Rita. Tampak sangat cantik dan modis duduk di sebuah bangku kayu dengan latar belakang pantai dan suasana sore yang elegan. Dengan pose memiringkan sedikit kepalanya ke kiri, Rita sangat cantik ketika melemparkan senyumnya menghadap lensa yang menangkap gambarnya waktu itu. Matanya dihiasi kacamata hitam sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Jilbabnya tampak sedikit berkibar menyiratkan tanda bahwa ketika foto itu diambil, angin sore sedang bertiup. Aku tersenyum membaca caption itu, karena akulah yang pernah mengucapkan kata-kata itu padanya ketika dulu dia pernah cerita kepadaku masalah tetangga lamanya dikontrakan sebelum ia dan suaminya pindah membangun rumah di tempat lain. Kembali terbayang ingatan seminggu yang lalu ketika sampai siang Rita terkapar dalam kamarku hingga Dinda yang datang jam 7 pagi di rumah menyangka kalau kakaknya sedang sakit. Kami meninggalkannya di rumah waktu itu dan kembali sibuk dengan persiapan perkawinan.